Kemudian stadium 4, di mana pasien gagal ginjal kronis pada stadium 4 ini sebenarnya telah mengalami kerusakan ginjal yang cukup parah, di mana nilai IGFR pada stadium ini biasanya menunjukkan angka 15-29%. Pada umumnya, pasien tahap ini sudah dianjurkan melakukan cuci darah atau melakukan persiapan cuci darah, yaitu yang dipersiapkan misal mental yang pertama ya, kemudian kesiapan keluarga, dan yang paling penting adalah kesiapan akses, yaitu yang di sini akses Avesan atau Simino. Dan pada gagal ginjal kronis stadium 4 ini pun hampir mirip dengan stadium 3 gejalanya, yaitu seperti ada rasa logam di dalam mulut gitu. Rasa ya, bukan bentuk logam dalam mulut, tapi rasa logam di dalam mulut karena adanya limbah yang menumpuk di dalam darah. Kemudian kehilangan nafsu makan akibat kadar urium yang meningkat di dalam darah, akibat dia mual, muntah, kemudian kulit gatal dan kemerahan akibat kadar hormon paratiroid terlalu tinggi, kemudian mudah lelah karena kurangnya produksi sel darah merah. Nah, sebenarnya beberapa gejala tadi mungkin mirip dengan penyakit lain. Nah, disinilah biasanya seseorang itu lambat tertangani, terkecoh. Misal dia sering mual, muntah, terus nggak nafsu makan, terus dikiranya dia sakit mah aja gitu, tidak dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketika dia dikiranya cuma sakit mah aja, minum obat mah nggak sembuh-sembuh, selama berbulan-bulan, biasanya saya pernah mendapatkan pasien seperti itu. Gejala awalnya apa Pak? Saya kira saya sakit mah, dia bilang. Mual, muntah, nggak enak makan. Ternyata dikasih obat mah tidak sembuh-sembuh. Selama berapa lama Pak? Saya tanya. Kurang lebih 1 bulanan Bang, nggak sembuh-sembuh, dia bilang gitu. Nah, dirujuk ke rumah sakit yang ada pemeriksaan fungsi ginjal. Nah, disitulah baru terlihat ternyata dia mengalami peningkatan nilai urium dan kreatinin, yang dimana itu mengindikasikan adanya gangguan fungsi ginjal. Nah, idealnya nih sebenarnya pada tahap atau stadium 4 inilah di sini dilakukan diskusi antara pasien, keluarga, dan juga petugas medis tentang terapi apa yang akan dia pakai, terapi pengganti ginjal apa yang akan dia pakai. Karena terapi pengganti ginjal itu tidak semua cocok dengan individu. Misal rumahnya jauh 6 jam atau 8 jam dari rumah sakit yang ada unit atau ada instalasi hemodialisis atau cuci darahnya. Jadi gak bisa nih saya dan keluarga untuk cuci darah rutin seminggu 2 kali misal gitu kan. Di situ dapat dilakukan pemilihan alternatif terapi, misal dilakukan persiapan CAPD atau transplantasi ginjal, karena ada 3 terapi pengganti ginjal, yaitu hemodialisis, CAPD, dan juga donor ginjal atau transplantasi ginjal. Di situ tuh harus edukasi yang lebih kencang, edukasi yang lebih kuat biar keluarga dan pasien itu paham dan siap gitu akan dilakukan terapi pengganti ginjal yang seperti apa. Kemudian kita lanjut ke stadium 5. Gagal ginjal kronis pada stadium 5 ini artinya ginjal hanya berfungsi 15% dari 100% tadi, yang normalnya 100%, dia hanya berfungsi sekitar 15%. Yang dimana laju filtrasi glomerulus yang kurang dari 15% itu menunjukkan bahwa ginjal itu mendekati kegagalan total. Jika ginjal kehilangan fungsinya secara permanen, zat-zat racun akan menumpuk di dalam darah. Hal ini tentu berdampak besar pada kesehatan. Nah, ada beberapa gejala gagal ginjal kronis yang sudah masuk tahap 5, yaitu seperti yang sebelumnya, kulit gatal, kemerahan, nyeri otot, warna kulit berubah, misal jadi lebih hitam atau jadi pucat abu-abu gitu. Kemudian merasa mual muntah, jarang merasa lapar, adanya pembengkakan di area sini, mata, tangan, kaki, perut gitu. Terus sulit bernapas dan mengalami gangguan tidur serta nyeri punggung dan pinggang. Biasanya pasien-pasien itu kalau dinyatakan biasanya ya,
tapi jangan diikutin. Kalau dia stadium 4 masih nggak nerima, wajar ya, karena tahap penerimaan. Tahap berduka itu ada fase penolakan. Jadi dia harus cuci darah, Bu, siap-siap, gitu kan. Dia menolak, aku nggak mau cuci darah, aku nggak mau cuci darah, aku mau sehat, aku mau coba alternatif dulu, pengobatan alternatif, mau yang herbal dulu. Nah, ketika itu tidak dapat mengobati, dia sampai ke sesak nafas sedikit demi sedikit, masih nggak mau cuci darah, sampai sesak nafas berat, sampai mungkin bahkan kehilangan kesadaran, baru dia mau cuci darah. Kenapa? Karena proses penolakan tadi, dia nggak mau cuci darah, dia menganggap cuci darah itu suatu proses yang dimana sebentar lagi akan mati, akan meninggal gitu. Padahal proses cuci darah hanyalah proses pengganti ginjal, yang tidak ada proses yang menakutkan di sana. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kapan seseorang itu harus ke dokter? Nah, sebenarnya seseorang yang harus ke dokter itu semakin cepat, semakin baik. Jadi, semakin cepat masalah ginjal itu terdeteksi, semakin rendah pula resiko komplikasi penyakit ginjal yang akan dihadapi. Satu-satunya jalan untuk mengetahui apakah Anda mengalami masalah ginjal adalah melakukan pemeriksaan rutin. Terlepas Anda mengalami gejala atau tidak, Anda mengalami mual muntah atau tidak, Anda mengalami gatal-gatal atau tidak, gitu kan. Jika Anda sudah memiliki penyakit diabetes atau hipertensi yang menahun, itu saya anjurkan untuk melakukan pemeriksaan fungsi ginjal per 6 bulan untuk mengetahui apakah ginjal Anda dalam keadaan sehat atau tidak. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.